atau tidak, begitu ya. Nanti skornya ini bisa dari 20 sampai 25, 50 sampai 75 gitu ya. Ini per 25 begitu ya, 25 sampai 50 begitu ya. Nanti akan ada masing-masing keterangannya di masing-masing skor. Lalu dari Bapak Ibu kita angket keterbukaan keuangan ini, ada ternyata yang mempengaruhi keterbukaan keuangan itu ada indeks permasalahannya. Ya, di sini ada 5 indeks permasalahan dalam hal keterbukaan kita dengan pasangan kita yang mempengaruhi apa sih gitu ya. Kira-kira yang pertama adalah keuangan masing-masing atau sendiri-sendiri gitu ya. Uangku, uangku, uangmu, uangmu gitu ya. Jadi ini ya. Nah, ini maksimum skornya adalah 5 Bapak Ibu ya. Ini maksimum skornya 5. Lalu menyembunyikan rahasia gitu ya, beli barang diam-diam, nggak bilang pasangannya. Nah, ini maksimum skor 28. Atau kontrol keuangan, yang keuangan terlalu dikontrol oleh pasangannya, begitu ya. Ini maksimum skor 12. Lalu ada kurang perencanaan keuangan, ya mungkin kurangnya perencanaan neraca keuangan gitu ya, akhirnya nggak balance antara pemasukan dan pengeluaran, kurangnya perencanaan, akhirnya banyaknya utang, ini akhirnya pengeluaran yang berlebihan, boros dan beban hutang ya. Tadi yang kurang perencanaan keuangan maksimum skornya 8. Lalu pengeluaran yang berlebihan, boros gitu ya, beban hutang yang terlalu banyak, ini akhirnya maksimum skornya adalah 13 gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan ada di situ diagram batang grafiknya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di ini kalau yang hijau ini merupakan menunjukkan skor maksimalnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan pengeluaran berlebihan borosnya 0 ya, lihat angka biru 0, maka di sini tidak ada gitu ya. Dia akan hijau polos seperti ini aja gitu ya. Tapi kalau misalkan ada contoh keuangan masing-masing sendiri ternyata 5. Nah, maka diagram yang batang yang hijau itu tertutup dengan warna ungu. Gitu ya. Nah, saya coba kasih lihat contoh yang lain yang mungkin di sininya penuh gitu ya. Ini yang indeksnya skornya 72, yang tinggi sekali ya. Nah, contoh begini ya. Pengeluaran berlebihan, boros hutang, beban hutang gini ya. Maksimum skornya dia harusnya 13. Dia jawabannya 13. Penuh. Artinya ini udah paling tinggi gitu ya. Jadi udah tahu nih keterbukaan keuangan, indeks permasalahan yang pertama adalah terlalu banyak beban hutang, terlalu boros begitu ya. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat gitu ya. Nah, contoh yang menyembunyikan rahasia di sini adalah dia 28 maksimum skornya, masih ada sisa dikit gitu ya, karena dia hanya 20 gitu ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti kurang perencanaan keuangan, kontrol keuangan, bahkan keuangan yang masing-masing ini juga penuh, full begitu ya. Jadi di sini bisa lihat di diagram ini ternyata indeks permasalahan tertinggi ini adalah pengeluaran yang berlebihan dan keuangan masing-masing atau sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, cara kita untuk membaca hasilnya. Nanti kita akan dijelaskan lebih lengkap, komplit dengan Pak Rudi Limur ya. Karena kita tahu banyak uang bisa masalah, dikit uang banyak masalah, apalagi nggak ada uang. Gitu ya. Karena firman Tuhan kan juga bilang bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, ini ada kaitannya antara cinta dan uang. Nah, hari ini saya percaya kita akan diberkati banyak dari pakarnya langsung ya, yaitu Pak Rudi Limuria. Oke, silakan Pak Rudi Limuria. Ya, thank you Teddy. Shalom teman-teman semua. Bisa dengar suara saya dengan baik? Clear ya? Oke, puji Tuhan. Tidak ada yang pakar Tuhan Yesus. Saya cuma diizinkan berdarah-darah lewat keuangan ini. Jadi pengalaman-pengalaman banyak dan saya bisa bagikan kepada saudara juga. Tuhan izinkan saya bekerja 20 tahun di pasar modal ya sebagai investment banker, mengelola dana. Jadi ya setelah saya jadi full time, Tuhan taruh beban saya untuk kerinduan untuk membagikan teman-teman supaya jangan menjalani mengalami hal yang seperti saya waktu itu ya, supaya saudara diberkati. Aman. Nah, soal keuangan soal yang sangat sensitif. Mungkin tadi sudah dijelaskan terutama dalam hal suami istri ya. Teddy sudah menjelaskan. Mungkin saat itu waktu saudara melakukan angket tes, saudara masih bingung. Apa sih ini? Artinya apa? Bagaimana solusinya?
Nanti setelah saudara dengar materi saya berdoa saudara sendiri yang bisa menyelesaikan masalah itu. Saudara lihat angketnya, saudara cocokin, oh problem gua di sini nih. Kalau sering ribut soal keuangan gitu ya. Nah, saudara bisa pakai angket ini, saudara bisa bagikan ke seluruh anggota gereja saudara. Ya, nah ini kan direkam. Nanti kalau mereka mau dengar lagi, mereka tinggal Linda tinggal bisa ditayangin rekaman saya, nggak perlu saya ngomong lagi gitu ya. Nah, oke. Saya izinkan saya sharing screen ya, Bapak Ibu. Cinta dan uang, bentar ya. Oke, saya keluar dulu sekali lagi ya, izinkan saya sharing screen lagi. Iya, oke ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa lihat semua ya di layar ya, cinta dan uang ya. Kenapa judulnya cinta dan uang? Karena nggak ada satu pernikahan ribut soal uang dari awal, jarang diawali dengan cinta dulu ya. Semua bisa tahan ya, masing-masing bisa tahan, bisa mengerti, bisa toleransi. Adalah yang satu boros, yang satu irit, satu ngegas, satu ngerem, oke, fine. Tapi begitu cinta udah mulai pudar, ya, keuangan menyusut, nah itu dia mulai meledak, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau bagi dua materi ini, ya, kepada Bapak Ibu karena ternyata Linda kabari saya cuma dapat waktu kan 30 menit, sangat minim gitu, nggak mungkin saya bisa kasih semua, nanti saudara overloaded gitu ya. Yang pertama saya akan bawakan cinta dan uang untuk mengetahui pertama tes keterbukaan dulu, apakah ada keterbukaan nggak di antara kita suami dan istri gitu ya tentang keuangan. Kedua, saya ajak saudara untuk mengenal, melihat personalitas dalam ngatur uang. Ternyata ngatur uang tuh tergantung dari karakter personalitas kita gitu. Yang ketiga, kalau itu terjadi konflik, bagaimana menghindari konfliknya atau mengobati konfliknya itu ya. Nah, nanti modul yang kedua yang menurut nanti saudara atur deh kapan waktunya, apakah bulan depan ataukah ya bulan depan kan sebulan sekali. Itu mengenai financial check up. Saya akan bawa saudara masuk lebih teknis lagi ya. Yang disebut keuangan yang sehat tuh bagaimana sih? Gitu ya. Berapa yang harus di saving, berapa yang harus ada di ATM gitu. Nanti saya ajarin lebih terperinci, teknis. Ya, kemudian bagaimana membuat anggaran yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita harus melakukan strategi investasi di pasar modal atau investasi apapun gitu. Bagaimana ya? Apakah saya harus diversifikasi? Diversifikasi masuk ke apa? Ke aset apa aja dan siapa saya? Investor tipe apa saya? Itu lain-lain investasinya. Nah, yang keempat, kalau saudara ada hutang, bagaimana keluar dari lilitan hutang? Nah, 4 materi itu yang dibungkus dalam financial check-up yang akan saya ajarkan bulan depan. Sekarang kita akan belajar cinta dan uang dulu ya. Oke? Ada haleluya? Amin. Ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ternyata Bapak Ibu data menunjukkan pada waktu COVID masuk Indonesia pertama kali, ya pemerintah lakukan PSBB kan, ya bulan April sampai Juli 2020 itu terjadi lonjakan perceraian di pengadilan luar biasa 159%. Kenapa? Nah, kenapa pertanyaannya gitu kan? Ya, kalau keadaan aman-aman aja, nggak ada yang ribut. Tapi begitu COVID, kerjaan mulai berkurang, income mulai turun, kebutuhan mulai tidak terbayar, ya suami atau istri ketemu terus tiap hari, ya selingkuhannya telepon lah, inilah itu, minta di-funding, minta nanyain keuangannya, akhirnya ketahuan semua, filing untuk bercerai, 159% naiknya. Wow, luar biasa gitu.
ngagetin orang gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, perceraian di Indonesia tahun 2021 ya, itu faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi. Itu menduduki peringkat nomor 2 tertinggi dari 12 penyebab lainnya. Bayangin tuh. Sampai sekarang aja 2021 data yang terakhir itu keuangan menduduki peringkat nomor 2 tertinggi dari 12 penyebab. Ya. Nah, ada seorang konsultan keuangan namanya Andreas Hartono, ya. Perusahaannya institusinya namanya Weekend. Dia lakukan survei. Ya. 65% pasangan di Indonesia tidak terbuka dalam masalah keuangan. 47% akibatnya konflik rumah tangga didominasi oleh masalah finansial dalam keluarga. Berarti faktornya apa penyebabnya? Nah, nanti ketidakadanya keterbukaan, transparansi, ya. Padahal di ayat firman Tuhan katakan Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, tidak boleh antara suami istri di dalam sini ada kebohongan. Ya, Efesus 4 ayat 25 juga. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin, saudara. Nah, sebenarnya materi ini bukan bagus hanya untuk yang sudah menikah, tapi bagi pasangan yang mau menikah harusnya mengenal ini dulu, gitu. Jadi dia tahu, ya, untuk bersiap-siap agar tidak terjadi konflik. Nah, Bapak Ibu, dalam ngatur keuangan, kebanyakan di Indonesia diserahkan ke perempuan kan ya, kaum pihak perempuan karena dia teliti, gitu ya. Teliti dan konsisten gitu ya. Ternyata ya data menunjukkan literasi keuangan ya laki-laki itu lebih tinggi 39,94% indeksnya. Perempuan 36,13. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya. Udah nggak ada keterbukaan suami istri. Soal ngatur uang umumnya diserahkan kepada perempuan. Ternyata perempuan indeks literasi keuangannya lebih rendah dari laki-laki. Ya, apa sih literasi keuangan? Dia tahu apa itu investasi, dia tahu cara ngitung bagaimana gitu ya. Itu lebih tinggi gitu. Laki-laki. Laki-laki pun juga banyak yang mencoba lewat HP, soal aplikasi keuangan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti perempuan lebih kalah dalam ngatur. Enggak, banyak jago-jago juga. Ya, ibu-ibu yang ngatur uang, bahkan lebih bisa hemat gitu ya. Nah, next. Bapak Ibu, jumlah penduduk dewasa yang belum tersentuh layanan finansial, ini data tahun 2019. Nggak heran ya, di Indonesia tinggi juga gitu ya, yang belum tersentuh layanan finansial ya. Vietnam nomor 1 ya, Indonesia 51% rakyatnya belum kenal keuangan. Jauh ya. Saya nggak tahu di Indonesia Timur bagaimana. Ya ini kan survei ya seluruh Indonesia. Vietnam 66%. Jadi kalau Singapura udah hampir nggak ada, semua sudah mengerti mengelola uang. Wah, kalau Singapura tuh, Malaysia lebih baik dari Indonesia tentu, Thailand, kita pun aja kalah sama Thailand, gitu. Ya, nah tiga negara ASEAN terbesar yang penduduknya belum tersentuh keuangan, Indonesia, Vietnam, Filipina. Tapi kita berharap, kita doakan, ya, dengan edukasi seperti ini yang terus menerus, ya, kita percaya anak-anak orang-orang Indonesia pasti bisa mengalahkan negara-negara lain, terutama ya yang ada di GBI Gatsu, ya, karena kita giat menggalakkan pendidikan keuangan ini. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang ya
mengatakan kalau soal bohong-bohong dikit dalam keuangan, ribut-ribut kecil, itu hal yang biasa lah, gitu. Ternyata ya, ketidaksetiaan ya dalam hal keuangan bisa punya efek yang sama merugikan dengan ketidaksetiaan seksual terhadap kepercayaan dari suatu pasangan suami istri. Artinya gini nih, kalau ada berselingkuh secara keuangan gitu ya, belanja diem-diem ya, nggak taat sama anggaran, tiba-tiba utang ya, pasangannya nggak dikasih tahu, itu tuh sebenarnya sama jeleknya dengan perselingkuhan seksual gitu ya. Ini dari satu buku yang namanya First Come Love, Then Comes Money dari Bethany. Ya, itu saya ambil, ini bagus sekali kata-katanya. Seringkali orang menyepelekan, makanya nggak heran begitu disepelekan, lama kelamaan tambah besar kan masalahnya kan, meledak. Nggak heran ternyata masalah keuangan menduduki nomor 2 sebagai penyebab perceraian. Ya, tidak banyak orang mengatakan uangmu, tadi Teddy sudah katakan, uangmu, uangku, gitu ya. Tidak ada itu. Yang ada adalah setelah kita menikah uang kita. Ya, tapi banyak orang juga mengatakan uangku, uangmu ya uangku. Ah, itu egois gitu, nggak boleh ya. Gitu. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ya, dalam hubungan suami istri ya, yang disebut sehat dan tidak sehat seperti apa sih? Dalam hubungan suami istri yang disebut sehat, pernikahan ya, komitmen hanya satu pasangan gitu ya. Kemudian jujur dan ada keterbukaan, betul ya? Ada keterbukaan dong. Kamu dari mana pulang malam gitu? Oh, saya dari sini. Pergi sama siapa? Terbuka gitu, nggak ada umpet-umpetan gitu ya. Kemudian mengasihi tanpa pamrih tentu gitu ya. Kalau yang nggak sehat seperti apa? Perselingkuhan, itu pernikahan yang tidak sehat. Tidak ada komunikasi, diam-diaman, ya, pisah ranjang segala macam. Terus hidup dalam pornografi, mulai menuntut satu sama lain. Itu pernikahan yang tidak sehat. Nah, kalau diterjemahkan dalam hubungan keuangan suami istri, sama juga. Yang sehat itu adalah komitmen terhadap budget keluarga. Ya kan? Siapa di sini yang punya anggaran keluarga? Setia nggak pasangannya ngikutin? Atau kadang bablas gitu loh, ya, kelebihan dari budget. Nah, kemudian jujur dan ada keterbukaan. Jujur nggak di antara kita? Nah, makanya tadi tes angket itu untuk melihat kita ada kejujuran nggak gitu, ada keterbukaan nggak, ya. Kemudian punya perencanaan keuangan, itu yang disebut sehat. Tahu 10 tahun lagi saya mau ngapain, anak saya mau sekolah di mana, gitu loh. Kapan saya mau pensiun, punya dana darurat nggak, gitu. Kemudian rutin melakukan financial check up yang bulan depan nanti saya ajarkan, yang disebut financial check up. Itu sehat, ya. Kalau nggak sehat jadi ketahuan, buru-buru diselesaikan. Nah, kalau tidak sehat, coba lihat ya, tentang keuangan suami istri. Kalau dia tidak sehat, melanggar budget diam-diam, belanja berlebihan untuk diri sendiri, pasangannya nih ya, tidak mempunyai perencanaan keuangan, happy go lucky aja, bagaimana nantinya, punya iman Tuhan tersediain gitu ya. Hidup dalam hutang tanpa diketahui pasangannya, waduh banyak itu ya. Kredit card, pinjol, pinjaman online, tiba-tiba suaminya atau istrinya kaget ya, meledak-ledak, waduh didatengin debt collector gitu ya. Kadang dibawa ke gereja, udah nggak bisa bayar, gereja yang suruh bayar ya. Emang gereja rumah pergadaian gitu ya. Nah, kemudian memberi kepada keluarga sendiri diam-diam, nyisihin untuk mertua, nggak bilang-bilang ya. Saya tanya di sini,
Siapa di sini yang kalau mau memberi bisa sepakat angkanya sama, suami sama istri? Ada nggak? Keluarnya sama. Nah, jarang kan? Saya sama, saudara. Bingung saya. Setiap kali mau memberi, menabur, angkanya plek sama istri saya. Saya tahu kenapa. Karena ada keterbukaan. Saya sama istri. Tidak ada uangmu, uangku, uang kita bersama. Gitu. Oke? Nah, Bapak Ibu, seorang pakar keuangan Dave Ramsey, dia mengatakan, akar dari salah kelola uang menurut Dave Ramsey itu 80% perilaku yang duniawi. 20% kurang pengetahuan. Ya. Penyebab utamanya 80% itu perilakunya yang duniawi. Selain dia nggak bisa nguasain dirinya karena keserakahan, itu juga termasuk hal bagaimana dia terbuka nggak. Cara memandang uangnya bagaimana? Cara membicarakan uang bagaimana? Cara mengelolanya gimana gitu ya. Nah, itu perilaku. Semua perilaku. Serakah enggak, ingin cepat kaya enggak gitu loh. Ya, pelit enggak. Ini perilaku semua. 20% kurang pengetahuan dan hikmat. Sayangnya nih, orang sering mengejar untuk memperbaiki keuangannya, dia kejar yang 20%. Belajar reksadana apa, trading emas gimana, trading forex gimana sih, saham itu apa sih? Wrong, salah. Yang kita harus kejar adalah 80%-nya dulu. Perilaku kita harus sesuai firman dulu. Nanti nggak bisa dong Pak Rudi, nggak bisa berhasil investasinya. Kata siapa? Saya ada kesaksian. Teddy tahu, Teddy kan sama-sama saya jadi full timer di SICC. Itu ada bukti-bukti nyatanya, masih hidup sampai sekarang. Orang-orang yang tidak mengenal 20%-nya itu, tapi 80% karakternya sesuai firman. Hidupnya berkecukupan. Saya nggak bilang jadi kaya ya, tapi pas butuh, pas ada. Bukan pas butuh, pas nggak ada. Saya bisa buktikan, Tuhan turut bekerja. Nah, perilaku yang duniawi itu yang nyebabin apa? Cara pandang dia, paradigma dia, gitu. Itu yang ngebentuk seseorang menjadi orang yang ganaskah dia terhadap uang, ya, damai tentramkah dia, ya, bisa hidup hematkah? Itu cara pandang dia. Saya percaya kalau kita berpegang sama firman, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi karakter yang baik. Amin, Bapak Ibu. Nah, tetapi Tuhan ciptain kita memang lain-lain tiap orang, ya, termasuk karakter kita, ya, personality kita terhadap keuangan. Nah, di sini kita harus kenali dulu siapa Anda dalam mengelola uang. Gitu ya. Personalitas keuangan itu adalah siapa Anda dalam mengelola uang. Ini bicara sifat alami kita. Ya, cara pandang kita terhadap uang itu bagaimana, cara kita mendapat kepuasan dari uang itu seperti apa. Ya, semua itu alamiah dari diri kita. Tuhan ciptakan kita masing-masing berbeda satu sama lain, ya, nggak ada yang sama. Seperti 12 murid Yesus juga, ya, Tuhan lain-lain semua. Ada yang emosional seperti Petrus, ya, ada yang sangat rasional seperti Thomas, selalu ingin lihat bukti dulu baru percaya, gitu ya. Ada yang tidak bertele-tele, orangnya berterus terang seperti Bartolomeus, ya. Belum lagi ditambah lingkungan kita waktu kita bertumbuh dari kecil, remaja sampai dewasa. Kita terpengaruh dalam lingkungan kita itu berpengaruh dalam membentuk cara pandang kita. Ya, tapi kita percaya semua menjadi apa yang kita jadi saat ini bukan satu kebetulan, ada maksud Tuhan ya. Saudara ya, untuk memuliakan Dia.
ya sayangnya akibat dosa, ya jati diri kita rusak, ya kita cenderung dibawa ke sisi yang negatif, ke sisi yang negatif. Nah, saudara lihat di layar ya sekarang ya. Nah, ada 5 kelompok besar personalitas dalam keuangan. Saya nggak tahu saudara masuk yang mana, gitu ya. Dari 5 itu, mungkin saudara masuk di spender, mungkin di saver. Oh, istri saya Pak di security shaker, saya di flyer, gitu. Saya nggak tahu, saudara yang tahu masing-masing. Ya, apakah tiap orang persis sama jatuh di salah satu 5 kategori itu, atau ada yang overlapping? Misalnya saver tapi sedikit spender, ada, bisa jadi, gitu. Nggak ada orang yang 100% murni, tapi dia punya kecenderungan, itu satu, gitu. Saya kasih contoh ya, saver. Saver itu orang yang seneng nabung, ya. Dia punya positif point. Ya, kalau kita mempunyai karakter yang benar, cara pandangnya dalam firman Tuhan, ya, kita akan menikmati yang positif itu. Sekarang kita akan belajar, biarlah dari yang negatif kita pindah jadi positif. Ya. Jadi saver itu orangnya hemat. Dia teratur, bisa dipercaya dalam keuangan. Ya. Belanja, tapi bukan emosi. Nah, ada kan orang yang tergantung emosi, gitu ya. Dia tahu prioritas, yang mana hari ini mesti dibeli, yang mana nanti. Wah, ini saver, gitu. Ya. Tapi saver kalau kebablasan overdosis, dia bisa jadi melihat barang-barang semua kemahalan buat dia. Udah nggak beli apa-apa dah, semua mahal. Ya. Obsesif terhadap uang. Dikit-dikit hemat uang, nggak mau keluar, tapi maunya masuk terus. Nggak fun orangnya. Bisa jadi joy stealer, ya, pencuri kebahagiaan, cenderung pelit jadinya. Jadi saya punya temen nih, ya saya cerita di sini aja, dia nggak ada di sini. Dia saver, tapi agak overdosis. Begitu dia jalan-jalan ke Disneyland, pada seneng, istri, anaknya semua, haleluya seneng. Tapi sampai Disneyland, apa? Di dalam, bawa nasi bungkus. Nggak boleh, nggak usah makan lah, nggak usah makan di restoran, mahal. Pulang bawa oleh-oleh? Enggak. Selama itu nginepnya di mana? Kalau bisa tenda, kali camping, nggak usah nginep di hotel. Gitu. Saking berhematnya. Nah, itu disebut joy stealer. Ya orang boleh dong sekali-sekali kan punya kuasa menikmati, betul ya? Gitu. Itu saver. Nah, sayangnya nih, kalau saver kan senang nabung. Sayangnya orang yang saver, dia suka nggak menyadari bahwa itu personality dia. Enggak, dia bilang yang namanya orang harus hemat, menabung, tanya semua orang juga, itu common sense. Itu logika, memang hidup harus menabung. Jadi agak susah disalahin dia. Agak susah untuk dikoreksi. Karena dianggap menabung itu baik, tapi kebablasan nih saya bicaranya nih. Kalau yang sisi negatif tuh menabungnya kebablasan, jadi pelit. Gitu. Ya. Next berikutnya adalah masuk kategori orang yang spender. Spender nih tukang belanja. Nah, gitu ya. Positifnya apa? Dia menikmati hidup. Oh, seneng nih. Hidup enak sama dia. Pergi sama dia, pasti asik. Belanja gitu ya. Seneng-seneng deh. Ya, seneng nyenengin orang. Kadang dia suka ngebeliin. Murah hati. Oke, dia beliin. Yuk, ini buat kamu gitu. Neraktir. Ini seneng belanja dia. Ada kepuasan sendiri. Shopping adalah kenikmatan. Kalau lagi stres, dia butuh ke mall. Beli aja nggak apa-apa lah. Beli sesuatu lah ya. Susu beruang kek, beli apalah, beli apa, krim muka lah, pokoknya asal beli tuh dia seneng gitu. Ada tuh. Ya. Nah, tapi ada sisi negatifnya juga. Dia sulit membedakan wants dan need kalau dia kebablasan gitu. Yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, yang mana kebutuhan, yang mana gengsi. Nah, sulit dia. Gitu ngebutuhin. Nah, ini
akan menyebabkan overspending gitu ya. Kurang terbuka orangnya. Dia nggak enak dong ngomong, saya ini suka belanja gitu. Nggak enak dong. Itu sesuatu personality yang kurang terpuji gitu. Padahal itu ada maksudnya gitu ya, Tuhan ciptakan dia gitu. Penuh dengan penyesalan. Kalau dia udah belanja, apalagi nggak punya duitnya, mau dia utang, tagihannya bulan depannya, kredit cardnya keluar tagihan, aduh dia nyesel, kenapa beli barang ini? Waktu beli karena emosi, bukan karena fungsi, gitu. Ya, biasanya dia ngelawan budget, gitu. Budget udah nggak menjadi hal yang penting, biasanya dia break, gitu loh, dia langgar, gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah risk taker. Nah, risk taker ini orang yang pengambil resiko. Ya, positifnya adalah dia cepat ambil keputusan. Wah, risk taker ini oke, saya mau in gitu, masuk, buy, beli gitu. Nggak mikir panjang gitu ya. Sangat kreatif dan intuitif. Wah, saya mau buka restoran lagi nih, buka satu outlet kopi udah berhasil di Manado misalnya. Saya mau buka di Jakarta. Wah, saya mau masuk Plaza Indonesia. Wah, berani ekspansi terus, intuitif. Ya, big is beautiful, small is not good gitu. Pokoknya harus gede. Nah, tapi kalau dia kebablasan jadi negatif, sangat rentan terhadap kerugian. Saking ingin cepat jadi kaya, akhirnya masuk investasi bodong, robot trading, ketipu gitu. Ya, nggak sabaran, maunya cepet jadi kaya. Hari ini beli, sore jual, jadi kaya raya. Mana ada, gitu ya. Tidak sensitif terhadap pasangannya biasanya. Udah, pokoknya dia punya obsesi harus dikejar. Risk taker, berani ambil resiko. Gitu. Ya. Yang keempat, security seeker. Ya, pencari aman, cari aman aja nih. Ya. Dia positifnya tuh dia penyelidik yang handal. Kalau ditawarin investasi ntar dulu, dia selidikin dulu, dia research dulu, aman deh kalau kayak gini. Dia mau cari aman, bener nggak nih? Saya dibohongin nggak nih sama nih orang gitu ya? Bisa dipercaya orang seperti ini, ya bisa dipercaya. Rela berkorban gitu ya, rela berkorban, hemat ya untuk demi masa depan keluarga gitu ya. Penuh perencanaan untuk hari esok. Wah. Asuransi, apapun juga harus punya investasi. Wah, pokoknya ditaruh investasi yang aman gitu. Tapi kalau dia kebablasan, overdosis ya, dia punya negatif side-nya juga, negatif thinking. Dikit-dikit sama orang nih bohong, tukang bohongan nih ya, padahal orang baik-baik gitu ya. Mau ngejual investasi dengan benar nih bohong nih, dibohongin dah lo. Kalau apalagi dia minta buru-buru closing, aduh udah bahaya nih, dia bilang gitu. Ya, negatif thinking terus gitu. Terkadang hilang kesempatan, kebanyakan mikir, kebanyakan ngitung, bablas tutup investasinya. Ya, udah hilang kesempatan. Dia nggak fleksibel. Ya, dia suka yang pasti-pasti saja. Kadang investasi atau pengembangan mengelola uang, ya hidup kan selalu penuh ada resikonya gitu ya. Tapi dia nggak mau yang aman-aman aja. Gitu. Bagaimana nih kalau diajak naik mobil gitu? Bagaimana nih? Waduh, mobil jalanannya macet, bahaya nggak nih? Gitu. Ya, kalau macet, waktu saya gimana nanti? Ya, saya mesti ada acara, padahal acaranya masih sore, perginya dari pagi gitu ya. Cuma 2 jam saja dia udah ketakutan, paranoid gitu. Nah, yang kelima ini flyer. Flyer nih senang-senang aja, senang-senang. Positifnya merasa cukup dan tidak kekurangan. Wah, ditanya padahal duit udah tinggal dikit, tapi tenang aja, bisa. Dia nikmatin hidup aja gitu. Ya, sangat perhatian dengan orang lain tentu ya. Flyer dia kalau nggak ada orang nggak betah gitu. Dia pergi makan bakmi sendiri nggak mau, mesti ngajak orang gitu buat ngobrol. Ya, orangnya dibayarin flyer nih. Ya, uangnya diaturin sama orang lain. Udah gua nggak mau pusing deh, lu aturin aja deh. Suamiku yang baik, kamu jago keuangan, silahkan aturin gitu. Dia terima beres aja, ada gitu ya. Nggak mata duitan yang kayak gini. Ini nggak mata duitan dia. Ya.
Tapi kalau dia kebablasan, negatifnya, nggak ada perencanaan. Begitu tagihannya meledak, waduh, baru dia kalang kabut. Bagaimana nih, gitu ya? Tidak ingin belajar untuk hal keuangan, mudah ditipu sama orang, gitu ya. Nah, dari 5 ini yang mana yang saudara masuk kategori itu? Saudara masing-masing jawab, gitu ya. Jawab dan simpan di dalam hati sendiri, ya. Bisa colek-colek suami atau istrinya, ya, apa? Yuk, yang gambar itu kan cangkir kopi kan, flyer kan, happy go lucky kan, bagaimana nantinya aja selain ke Tuhan kan, gitu. Ya, nggak salah berdoa, tapi ada bagian manusia, ada bagian Tuhan. Nah, saudara, saya kasih contoh ya. Umumnya terjadi konflik kalau pasangan suaminya istri kombinasi satu nih, misalnya yang satu saver, yang satu spender. Nah, satu ngerem, satu ngegas. Nah, kacau nih ya. Spender suka belanja dan berhutang. Belum tentu dia ngutang, tapi karena dia suka belanja, kadang over budget, dia end up jadi ngutang. Nah, biasanya pasangannya yang saver itu melakukan pemantauan, akhirnya dikontrol gitu loh. Kamu nggak boleh ya lakukan ini ya. Kamu beli apa aja. Wah, dia tujuannya baik gitu ya. Untuk mencegah supaya jangan buang-buang duit gitu. Ya, menganggap diri paling benar gitu ya. Akhirnya karena si spender ini senang belanja ya untuk memuaskan stres, meringankan stres dia gitu ya. Mungkin dia cara dia mendapatkan sukacita, dia sedikit belanja mungkin sedikit aja, tapi karena sudah kebiasaan suaminya pelit nih saver, udah deh ditahan. Duitnya diaturin misalnya, atau istrinya yang pelit gitu loh. Tidak ada keterbukaan, akhirnya pasangannya itu, saya nggak ngomong suami atau istri ya, karena belum tentu itu suami, belum tentu istri. Pasangannya nggak ada keterbukaan, saling secret gitu loh, menjaga, saling bohong. Nah, dari sisi spender terutama, ini menunjukkan kunci ketidakterbukaan. Ini bom atom, time bomb, yang kalau dibiarkan terus-menerus, ya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ekonomi turun, ya, income turun, ini bisa meledak. Semua diawali dari sini. Oke? Nah, solusinya adalah keterbukaan mengenai latar belakang dan alasan mengapa masing-masing punya personalitas yang berbeda. Kita tanya, harus ada terbuka. Orang diciptakan bisa seperti itu, dia punya latar belakang. Gitu. Ya, dia punya latar belakang. Kita harus tahu pasangan kita. Ya. Pasangan yang saver, tunjukkan budget. Bikinin budget anggaran dan bicarakan. Pernah nggak suami istri duduk bareng gitu ya, ngomongin anggaran, bagaimana nanti ke depan 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita mau jadi apa, mau beli apa, belum punya rumah harus punya rumah misalnya kayak gitu ya. Dan tentukan limit untuk bisa di-spend bersama ya. Kita nggak usah cegah si spender, tapi spender harus setuju bahwa ada limitnya, dikasih allowance namanya. Dikasih uang saku lah istilahnya. Nah, kamu boleh habisin sepakat sekian ya tanpa udah minta izin saya. Udah, silahkan. Nah, itu kan perlu kesepakatan, gitu ya. Dan tentukan prioritas dalam spending, gitu. Ya, itu yang kombinasi satu, saver dan spender. Ada lagi kombinasi dua yang sering konflik kebanyakan kalau pasangannya satu security seeker, cari aman, dan yang satu lagi spender yang ngegas terus gitu mau belanja. Ya. Sama-sama tujuannya sama. Kalau ditanya, security seeker, tujuannya kamu nggak mau fun ya? Enggak, aku mau fun. Dia bilang, mau kok belanja, mau kok ke kafe, tapi jangan keseringan gitu loh. Tapi kalau ditanya si spender, kamu belanja terus nggak mau menabung untuk masa depan? Mau menabung gitu. Cuma harus hidup dong, orang harus nikmatin juga gitu kehidupan sekarang.
gitu ya. Makanya sebenarnya punya perbedaan tujuan keuangan yang umumnya begitu yang menyebabkan konflik. Nah, kalau ini tidak bisa dijabarkan, masing-masing mempertahankan egonya, akhirnya si security seeker mulai mengontrol si spender. Ayo, kamu beli apa? Aku aturin. Nggak boleh. Nggak boleh karena takut untuk masa depan, akhirnya duitnya diumpetin. Gitu. Dia investasi aja di deposito tanpa pasangannya tahu gitu. Akhirnya kan tidak ada keterbukaan lagi ya, saling rahasia terutama dari sisi spender. Kalau dia mau belanja saking takut sama pasangannya, akhirnya dia umpet-umpetan, nggak jujur. Nah, ingat sekali lagi, kalau dalam keadaan stabil nggak masalah, tapi lama-kelamaan begitu ada pemicunya, income turun, meledak. Atau ada investasi yang gagal dan lain sebagainya. Ya. Nah, solusinya security seeker harus terbuka ke spender bahwa dia khawatir untuk hal terburuk. Jadi tunjukin kepada si spender bahwa security seeker tuh mau sesuatu yang aman untuk masa depan keluarga misalnya. Ya. Nah, kemudian coba mengerti motivasi spender dalam spending money, ya. Harus punya kuasa menikmati gitu. Ya, dia juga harus ngerti si security seeker, ya. Hidup juga bukannya beli kopi, bukannya nanti 20 tahun lagi, Pak, Ma, beli kopi sekarang gitu, ngafe sekarang, bukan tunggu nanti. Mau beli sepatu yang bagus juga nanti. Sekarang gitu. Sekarang harus dihidupi gitu, dinikmati. Tentukan limit untuk bisa di-spend bersama ya. Kembali ya, kita harus punya anggaran, budget ya. Saling mengingat tujuan baik dari masing-masing telah lakukan dengan uangnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi yang bagian kombinasi 3, risk taker sama saver. Satu pengambil resiko, satu penghemat. Gitu ya. Nah, saver bukan orang yang menentang sama sekali mengenai resiko, gitu. Dia tahu menabung ya ada resikonya, investasi ada resikonya. Dia mau ambil kok resiko itu, tapi nggak berani ambil resiko tinggi meskipun return-nya tinggi, gitu. Ya, dia nggak mau ambil resiko tinggi. Begitu juga risk taker, bukan orang yang menentang untuk menabung, enggak. Tapi risk taker ingin return tinggi, gitu. Ya, dan takut dreamnya itu, impiannya itu digagalkan oleh si saver, gitu. Nah, akhirnya timbul keributan yang umumnya terjadi jika ekonomi mengalami penurunan, suku bunga naik dan sebagainya, ya, sehingga investasi banyak yang gugur. Nah, begitu investasi gugur, ya, saver datang deh, pasangannya bilang, ya, makanya saya udah bilangin kamu hati-hati dengan ini, dan itu diulangi terus-menerus, akhirnya terjadi ribut, nggak ada keterbukaan lagi. Ya takut dong, akhirnya risk takernya, pasangannya, daripada di komplain terus, kalau mau ada apa-apa ya dia nggak bilang-bilang sama pasangannya gitu, karena pasangannya saver, tukang ngerem gitu. Waduh. Jadi akhirnya begitu ketahuan ribut gitu. Ya. Nah, kita harus bagaimana? Harus saling memaafkan ya. Kalau udah kondisi begini harus bisa mengakui, oke, masing-masing membawa personality yang nggak salah kok, tetapi kurang bisa memainkan perannya untuk saling mengisi satu sama lain. Ya, bangun kepercayaan kembali. Jangan lagi menyalahgunakannya kalau diserahkan kepercayaan. Risk taker harus hormati saver juga dengan komunikasikan rencana keuangannya dengan saver. Dan saver harus bisa menyadari bahwa impian dan hasrat dari risk taker ya lebih berharga dari uangnya. Ya, bukan cuma sekedar uang, tapi itu pasangan kita. Kadang dia mau sesuatu yang lebih beresiko, oke, untuk naikin adrenalin dia misalnya. Ya, tentu kita izinkan, tapi dari pada batas-batas tertentu yang disepakati. Intinya hanya komunikasi di situ. Ya. Nah, kombinasi nomor 4, saver dan flyer.
ya. Satu penghemat, satu yang senang-senang, flyer, gitu ya. Waktu pacaran, flyer berkata umumnya gini, udahlah pokoknya saya serahkan uang saya semua yang kamu atur ya, saya sih ikut aja. Nah ini mulai masuk perangkap masalah keuangan, karena si flyer nggak mau belajar dia. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Flyer bisa nyalain si saver gitu. Biasanya si saver yang memutuskan dan ngatur hal-hal keuangan. Sementara si flyer happy go lucky aja. Nggak mau pusing dengan keuangannya. Ya, selama keuangan lancar, ingat sekali lagi no problem. Tapi jika keuangan mulai menurun dan tagihan-tagihan mulai tidak terbayarkan, maka masalah itu timbul. Ya, saver merasa seperti prihatin sendirian aja dia, kasihan dia. Apalagi flyer mudah untuk melanggar budget, ya. Tekanan lah buat si saver. Oke. Nah, kombinasi yang kelima yang sering terjadi konflik tuh kalau risk taker dengan security seeker. Risk taker, pengambil resiko, dan security seeker. Ya. Nah, keduanya memikirkan masa depan, ya. Tapi beda pendekatan. Kalau risk taker itu maunya untung besar, dia nggak peduli dengan resiko. Padahal setiap investasi high risk, high return membawa high risk. Ya, nanti bulan depan saya akan ajarkan yang disebut high risk, high return itu apa aja investasinya. Ya, tapi kalau security seeker mikirin masa depan, dia butuh kepastian. Sehingga untung kecil nggak apa-apa, yang penting aman, alon-alon asal kelakon. Ya. Nah, sering terjadi konflik di sini, terutama dari sisi risk taker. Akhirnya hilanglah kepercayaan satu sama lain. Saver menyalahkan risk taker menyalahkan security seeker menyalahkan risk taker menyalahkan security seeker. Ya, akhirnya masing-masing jalan sendiri-sendiri, tidak ada keterbukaan. Ya, solusinya adalah risk taker harus rajin untuk mengupdate, ada komunikasi mengenai rencana dia mengelola uang bagaimana. Ya, security seeker juga demikian, harus belajar mendengar dan mengerti tujuan murni dari risk taker, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, untuk keluarga tujuannya. Baik, gitu ya. Kemudian belajar untuk mendiversifikasi uang. Jangan cuma taruh seluruh telur di dalam satu keranjang. Itu berbahaya. Kalau jatuh, pecah semua. Harus disebar. Ya, mungkin ada yang buka outlet, buka usaha kecil UKM, mungkin ada yang ditaruh di emas, ya uangnya, mungkin ada yang dibelikan saham, macam-macam gitu ya. Harus diversifikasi. Dan ingat, semua harus saling memaafkan dan melupakan yang sudah-sudah. Jangan diungkit-ungkit. Nah, yang terakhir nih, yang kombinasi ke-6 ya. Spender sama flyer. Nah, ini seru nih, ya. Satu tukang belanja, satu senang-senang aja. Ya. Hancurlah. Tidak ada perencanaan keuangan sama sekali. Kalau terjadi masalah keuangan, saling menyalahkan. Siapa yang mau disalahin? Yang satu belanja terus, yang satu senang-senang nggak peduli, ya. Kelilit utang akhirnya terjadi ketidakterbukaan. Ya. Solusinya hampir sama dengan yang lain, tapi yang khusus saya garis cetak tebal tuh, yaitu minta nasihat kepada orang yang diurapi dan mengerti keuangan, seperti Christian financial planner, perencana keuangan Kristen. Karena hati-hati kalau saudara minta advice kepada setiap perencana keuangan, belum tentu mereka mengajarkan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, mereka mengajarkan cari uang, kejar kekayaan. Hati-hati di situ. Nanti saudara bisa salah aplikasinya. Ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi saya mau beri ringkasan, ya. Jika ada perbedaan personalitas keuangan, tentu dalam suami istri pasti ada perbedaan personalitas keuangan,
yang tadi saya katakan. Nggak mungkin semua orang itu sama. Tapi jangan coba-coba satu merubah yang lain, menduplikasi yang lain. Jangan. Biarlah dia berjalan sesuai dengan personalitasnya yang Tuhan berikan. Tapi kita harus sesuaikan gitu agar saling menopang seperti tubuh Kristus gitu ya. Kalau tidak terjadi konflik. Kalau sudah konflik ya akibatnya ketidakterbukaan dalam hal keuangan. Kalau sudah tidak terbuka ya umpet-umpetan, kalau bisa menerima dan saling mengampuni, maka keluarga itu akan pulih. Ya, tapi kalau sudah parah, ya nggak bisa menerima dan mengampuni, apalagi ketidakterbukaan itu sudah berjalan berbelas-belas tahun. Ada pasangan-pasangan yang bahkan 20 tahun berjalan dengan kerahasiaan. Mau ngapain lagi? Tuhan tidak berkenan dengan itu. Bisa berujung dengan perceraian. Nah, itu yang saya bisa bagikan kepada saudara ya pada sesi modul hari ini, malam ini. Nah, saudara, bersama saudara kan ada angket yang tadi ya. Nah, angket tadi saudara lihat. Ya, saya ulangin lagi ya, sharing screen. Bentar ya saudara. Atau Teddy bisa sharing screen? Nah, yang tadi. Yang diagram batang kah? Ya, yang diagram batang, yang ada 2 kasus tadi. Skor kecil sama skor gede. Nah. Oke, ya, Bapak Ibu. Dibawa ke atas, Ted. Nah, ya, Bapak Ibu bawa ke atas lagi skornya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu hasil angket Bapak Ibu. Ya, suami dan istri masing-masing mestinya mengisi satu-satu. Ya, dan ngisinya nggak boleh mikir, harus spontan jawabnya. Kalau mikir, nanti Bapak Ibu cenderung ngejawab yang ideal bagaimana. Harus keadaan jujur seadanya saat ini. Ya, nanti akan keluar skornya. Contoh ya, yang di sini. Skornya tuh 9. Skor 9 skor apa? Kecil. Makin kecil skornya, makin sehat, makin bagus. Ya, di sini dikatakan kalau skor 9 itu apa? Anda memiliki sedikit ketidakterbukaan dalam hal hubungan keuangan Anda. Dan itu luar biasa dikatakan. Ya, skornya itu range-nya 0 sampai 25. Bagi Anda yang jatuh antara 0 sampai 25, itu Anda sehat. Tetapi ingat, hanya dibutuhkan satu kebohongan kecil atau satu rahasia kecil untuk membuat hubungan keuangan Anda bisa porak-poranda. Peliharalah dan upayakan terus-menerus kebiasaan dalam hal keterbukaan keuangan ini. Terus, bagi yang jatuh di skor ini antara 0 sampai 25, good, pertahankan. Ya, tetap terbuka, pertahankan seperti ini. Ya. Ingat, jangan nyampe izinkan iblis masuk mengganggu keuangan kita, ya. Tapi harus waspada di sini ya, diingatin, hanya sedikit ya. Sedikit ketidakterbukaan bisa porak-poranda. Peliharalah dan upayakan terus-menerus kebiasaan dalam hal keterbukaan keuangan ini. Di saat semua kondisi keuangan baik, agar mencegah hal yang buruk terjadi. Banyak orang yang ngebetulin keuangan keterbukaannya ketika krisis sudah terjadi. Gitu. Mumpung masih sehat atau belum terjadi krisis, ledakan krisis, buru-buru dibetulkan, dikoreksi. Ya, contoh ke bawah, Ted. Nah, di sini, jadi kalau dalam hal ini hanya sedikit, lihat nggak yang warna ungu, yang dominan. Bapak Ibu lihat ya, yang hijau-hijau itu adalah tabung dari ukurannya, maksimumnya. Jadi kalau ada hijau-hijau begitu, berarti dia kosong skornya, kelihatan kosong. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan pengeluaran yang berlebihan, nggak ada masalah dengan menyembunyikan rahasia,
nggak ada masalah dengan perencanaan keuangan, keluarga ini pasti bagus, dia mengerti soal ngatur uang, punya keuangan. Ya, kontrol keuangan juga tidak ada, satu sama lain dibebasin aja. Nah, tetapi dia punya sedikit keuangan yang masing-masing sendiri-sendiri. Tuh, lihat warna ungunya penuh. Mungkin itu karena account-nya, rekeningnya ada dua, gitu ya. Satu dapat gaji, yang istrinya juga dapat gaji, masing-masing terbuka. Ada dua, masing-masing ada kepisah. Tapi bukan berarti dia punya rahasia, enggak, hanya buat nampung income, itu no problem. Gitu. Ya, tapi kita lihat yang ke bawah. Kita lihat yang ke bawah. Ya. Nah, ini agak belum rusak, belum terjadi, belum parah, tapi sudah alarm. Ya, skornya 72. Range skornya 51 sampai 75. Dia skor 72. Nah, ini sudah alarm. Dikatakan apa di situ? Anda dalam perjalanan menuju ke masalah besar. Hati-hati. Tetapi belum sampai ke sana. Anda perlu mengingat dulu apa alasan Anda membelanjakan uang dengan sembunyi-sembunyi dan memiliki rekening bank yang bersifat rahasia. Ini kasus beneran, saudara. Saya ambil ini, tapi tanpa nama, gitu ya, saudara, supaya saudara nggak tahu. Ya, masih bisa diperbaiki, dikatakan di situ. Tapi membutuhkan komitmen dan kesungguhan hati untuk menghadapi satu komunikasi yang mungkin nggak mudah. Ini udah serba luka. Suaminya udah luka, istrinya udah luka. Ya, apa sih skor yang paling tinggi? Kita lihat ya. Coba lihat grafiknya. Yang paling dominan, Bapak Ibu lihat. Yang merah tuh pengeluaran yang berlebihan, boros dan beban hutang. Yang ungu yaitu keuangan yang masing-masing atau sendiri-sendiri. Artinya apa? Kenapa yang ungu bisa terjadi keuangan masing-masing? Mungkin disebabkan karena salah satu dari pasangannya punya pengeluaran yang berlebihan, boros. Gitu. Ya. Otomatis karena dia boros, akhirnya salah satu mungkin istrinya atau suaminya mulai dikontrol. Mulai dikontrol, dia mulai tarik diri, menyembunyikan rahasia di akhirnya. Gitu. Ya. Dan dia pasti nggak punya perencanaan keuangan. Chaos. Mau merencanakan gimana? Udah bagus bisa survive. Gitu. Akhirnya setelah kita lihat, selidiki, oh iya benar. Salah satunya adalah punya habit, yaitu spender yang overdosis. Gitu. Nah, jadi kombinasi yang baik pun belum tentu jaminan keuangannya sehat. Apalagi kombinasi pasangan yang konflik tadi. Saya tidak bilang yang satu spender, yang satu saver pasti konflik. Tidak selalu. Ya, asal dia mengerti firman. Tetapi kalau dia nggak ngerti firman, ini konflik. Kalau konflik, hasilnya pasti seperti ini. Gitu. Nah, jadi hasil angket yang saudara lakukan itu sangat berguna buat saudara. Saudara bisa tes kapan aja ya untuk bisa mengetahui kesehatan keuangan saudara. Misalnya nih, setelah dengar materi ini 3 bulan kemudian ya, saudara sudah memperbaiki. Saudara tes lagi, boleh. Tinggal minta sama Pak Teddy. Ini gratis. Minta passwordnya. Kalau ada, siapa di sini yang gembala cool? Oke, kalau ada di antara cool saudara, ada yang ribut soal keuangan, monggo, lakukan, kasih dia. Coba Bapak Ibu tes deh, bagaimana hasilnya. Gitu. Dari situ, menjadi diagnosa buat kita untuk melihat, dia ada masalahnya di mana. Terus tanya, pegang ya data saya tadi, pegang materi saya, kombinasinya yang mana dia? Suaminya seperti apa? Apakah suaminya risk taker? Istrinya seperti apa? Oh, istrinya ternyata flyer. Seneng-seneng aja, happy go lucky. Gitu. Nggak mikirin masa depan. Nah, bisa jadi terjadi konflik gitu. Nanti tinggal dibetulin.
Ya, kira-kira gitu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan Bu Maya, Bu Maya, Bu Linda? Linda. Ya Maya Pak, tapi sering orang panggilnya Maya. Ya, Maya aja ya. Ya, Mai, ada yang mau tanya nggak? Nih. Ya, oke. Wah, luar biasa sekali Pak. 1 jam yang nggak terasa dan sangat berarti karena ya ini banyak keluarga muda juga di sini. Ya, Ya ini ilmu yang benar-benar yang memang sesuai surveinya ya Pak. ya. Apa pertengkaran atau konflik dalam rumah tangga itu paling halo, ini ada yang baru join kayaknya atau lupa matiin mic-nya. Oke, langsung saja ya supaya waktu kita full di malam hari ini dipersilakan buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Bro and Sis yang ingin bertanya langsung ke Pak Rudi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh on-kan kamera dan mic-nya. Silakan. Sebelum Shalom Pak Rudi. pertanyaan, Pak. ya, sebelum pertanyaan saya mau ngingetin dulu nih kepada teman-teman. Kalau yang hasilnya 0 sampai 25, nggak usah deh kalau mau nanya, nggak usah ke saya, udah pokoknya itu bagus, sehat gitu, nggak usah tanya saya. Tapi kalau ada yang jatuh di angka 70-an dan Anda bingung, Anda boleh WA ke saya. Fotoin hasilnya, WA ke saya. Gitu. Solusinya gimana ini gitu. Karena menurut saya itu alarm gitu. Ya. Bisa private berarti ya, Pak? Ya. Ya, boleh. Nah, Ya, ke Teddy dulu, ntar baru ke saya. ya, siap. Ya, silakan Pak Marshall. Iya, Pak Rudi, saya mau tanya sih, saya sudah isi anketnya, Ya. puji Tuhan hasilnya masih bagus Oh, untuk saat ini. Iya, puji Tuhan. Sehat cuman ya. saya mau tanya Berarti Pak negatif Rudi. kan? Negatif, nggak positif kan? Iya. Negatif ya. Nggak Iya, ada virusnya. Iya. Iya, puji Tuhan masih terkendala. Cuman sampai saat ini kan saya tuh bertanya-tanya, saya kan pekerja dengan income tetap. Ya. Cuman saya sih, saya mau tanya ke Pak Rudi, kira-kira untuk keluarga baru dengan standar misalnya ekonominya yang biasa-biasa aja, untuk keluarga 2 anak itu income berapa kira-kira yang untuk bisa, ibaratkan kan kita tahu Pak, ada yang bisa dikasih lah, ada yang ke bawah, ada yang menengah, ada yang atas. Kira-kira menurut pengalaman Pak Rudi, kira-kira yang berapa yang bisa dikatakan ke bawah, berapa yang di tengah, berapa yang di atas gitu Pak. Kira-kira ya Pak ya. Dan kira-kira income berapa dengan keluarga yang mempunyai 2 anak dengan kondisi saat ini, untuk bisa setidaknya bukan itu bisa taruhlah di kondisi menengah gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Kira-kira menurut pengalaman Oke, Bapak. Marcel, ini pertanyaan bagus sekali tapi sulit sekali untuk saya jawab gitu. Saya nggak ngerti standard of living Anda tuh seperti apa gitu. Ya. Lebih baik saya tanya Anda dulu ya. Anda kan Anda mau tahu apakah Anda masuk kategori low, middle, atau up, begitu kan? Iya. Itu bukan? Iya, betul Pak. Oke, saya tanya aja. Dalam tiap bulan Anda masih bisa nabung nggak? Saya nabung tapi nggak banyak Pak. Mungkin paling banyak sampai 1 juta sampai 2 juta aja sih. Oke. Anda jangan sebutin angkanya. Oh, nggak apa-apa. Iya, jangan, kan ada yang lain. Ya. Iya. Oke. Ada nggak di ATM Anda biaya hidup 2-3 bulan biaya hidup hari-hari? Ada. Ya. Good. Ada. Oke. Iya. Anda punya utang nggak? Utang Nggak apa-apa, utang rumah. Hutang rumah ada. Ada. Oke. Iya. Anda
nyicil cicilannya ada lebih dari 35% income Anda nggak? Enggak. Tidak? Iya, hampir segitu, Hampir. Pak. Oke, Ya. good. You are sehat. Saya rasa saya nggak bisa bilang Anda di golongan bawah, tengah, atau atas. You kan nggak usah sebutin income Anda. Saya nggak tahu. Iya. Gitu loh. Yang penting anak Anda sekolah 2 ya anak ya? Iya. Anak? Dua, Pak. 2, ya. Ya, saya nggak tahu soalnya bagaimana standard of living Anda gitu ya. Iya. Karena you di Manado, kita di Jakarta. Ini 2 hal yang beda ya udah. Gitu ya kira-kira Mas Yal. Tapi you are in good financial health gitu. Iya. Ya, sama istri juga kombinasinya tadi apa tuh kombinasinya kalau saya boleh tahu? Marshall dan istri kombinasinya apa? Mungkin sama-sama di security seeker. Oh, oke. Security seeker ketemu security seeker. Iya. Aman, good. Iya. Nggak ada gontok-gontokan ya, udah good. Enggak. Iya. Puji Tuhan. Iya. Kalau Maya sendiri apa kombinasinya? Maya, Spender, ini security seeker, Pak. Maya? Spender. Oh, spender. Oh, masih mending dong daripada flyer ya. Tapi flyer nggak salah. Spender, Pak. Hampir dikit jadi spider. Oh, hunter. Oke, jadi spender sama security seeker. Ya, selama bisa mainkan perannya, Iya. problem. Gitu ya. Oh, keren, Pak. Marcel, jadi kebetulan si Marcel ini juga bankir, Pak. Jadi ya dia mungkin banyak rumus-rumusannya. Ya, bankir di mana, Marcel? Saya di Bank BTPN, Pak. Oh, BTPN. Bagian Jadi funding atau saya lending? bagian lending. Oh, lending. Oke. Good. Jadi biasa urusin keuangan nasabah. Jadi kalau nggak bisa urusin pribadi kan malu juga. Betul. Iya. Betul. Ada orang yang bilang gini, apa namanya? Saya setia sama Tuhan. Saya punya keterbukaan sama Tuhan gitu. Tapi kalau saya lihat sama istrinya aja yang depan mata nggak setia, nggak terbuka, sama Tuhan yang nggak kelihatan, apalagi ya, udah nggak mungkin deh ya, gitu. Iya, betul, Pak. Pak, ini ada pertanyaan. Ya. Ada yang ingin bertanya, apakah ada angket buat yang belum menikah, Pak? Nah, kan itu gunanya kan untuk pasangan ya, ada ketidakterbukaan. Nah, kalau yang belum menikah tuh nggak terbuka sama siapa. Mendingan pacarnya, kalau belum menikah, tapi punya pacar kan, pacarnya isi. Nah, sama-sama tuh bisa dilihat di situ. Gitu. Tapi susah juga karena rekeningnya ya masih kepisah. Masih uangku kan. Nah, bukan uang kita kan. Susah ya, kalau single susah. Kalau sama orang tua, Pak? Kalau sama orang tua, saya materi ini tidak dibuat untuk menilai hubungan sama orang tua, gitu. Karena berbeda. Nih, buat bekal aja buat ini nanti kalau udah menikah. Ya, tapi you dengan pacar siapa sih yang nanya, Maya? Yang Vini Graciela. Oh, nggak mau buka. Iya, soalnya lagi. Oke, nggak apa-apa. Biarin dia bicara sama pacarnya, lihat materi ini. Lihat aja gini, kamu tuh tipe apa sih? Gitu ya. Saver, ya, tukang ngerem, atau seperti aku, tukang ngegas gitu, spender lah gitu. Dia tanya itu aja, masuk kategori mana. Nah, itu kita bisa bantu di situ, bisa lihat. Nanti Teddy pihak BP2N. BP2N-nya di sini siapa nih BP2N-nya? Bu Rani kayaknya ya. Nih, hadir nggak? Enggak. Nggak. Nanti dikasih aja materinya, diajarin ya. Gitu. Baik. Pak, saya izin nanya. Ya, Pak Daniel. Ya, kan kalau saya lihat
dari teman-teman saya. Ya. Kebanyakan mereka itu tidak menganut keuangan bersama. Jadi Maksudnya Pak Daniel tidak keuangan sama-sama gitu, satu rekening ya. Jadi harta gitu. Ya, harta istri punya istri, harta suami, penghasilan suami punya suami, Pak. Nah, itu Sendiri-sendiri. kebanyakan yang saya temui di teman-teman saya gitu, Pak. Nah, yang sebenarnya yang paling bagus gimana? Sendiri-sendiri hartanya atau sama-sama, Pak? Yang paling bagus kan harusnya sama-sama ya. Kalau terjadi apa-apa sama pasangannya, jadi pasangannya yang satu lagi pasti harus mengetahui gitu. Nah, kalau sendiri-sendiri bukan berarti rekeningnya harus jadi satu, enggak juga. Rekeningnya bisa kepisah sendiri-sendiri, tetapi yang penting pengelolaannya itu ada keterbukaan satu sama lain gitu loh. Ya, bisa aja tiap bulan karena income-nya besar, istrinya juga tidak mengganggu suaminya, suaminya tidak mengganggu istri, tapi ada laporan nggak gitu? Ada saling ngecek nggak gitu? Harus ada saling ngecek yang sehat. Kenapa nggak ada salahnya kalau kita saling tanya, saling terbuka, kecuali ada secrecy, ada kerahasiaan kan gitu kan? Nah itu yang nggak baik kan? Jadi sebaiknya ada laporan, Pak ya? Oh iya dong, sama aja Bapak partner bisnis sama kongsian kita. Kalau nggak ada keterbukaan, nggak ada laporan auditnya gimana? Gitu. Ya. Kapan mau bagi dividen kita nggak tahu gitu. Iya. Ya, gitu kira-kira. Tapi sekarang ada fenomena baru, Pak. Ya, kalau saya lihat di TikTok atau di Instagram, ya. Jadi uang istri punya istri, uang suami punya istri juga, Pak. Makanya itu egois tuh tadi. Kacau juga itu. Akhirnya suaminya tertekan. Suami tertekan, aduh. Ya, simpenan sendiri bukan cuma harta tapi macam-macam gitu ya. Nah, jangan sampai kita terjebak ke dalam situasi seperti itu. Ya Pak, saya mau tanya yang tadi ada sempat ya materinya 80 dan 20% kan 20% pengetahuan. 80% adalah gaya hidup duniawi. Betul. Saat ini kita sulit sekali membedakan gaya hidup yang rohani dan duniawi itu seperti apa, karena banyak orang merasa semua kita butuh. Gitu. Ya, kita misalnya kita butuh menyekolahkan anak-anak kita di universitas yang terbaik, yang notabene itu mahal sekali, ya kan, ke luar negeri. Ya kita harus punya kualitas kehidupan untuk keluarga yang bagus. Nah, kadang-kadang orang itu sudah sulit membedakan. Nah, mana yang duniawi dan mana yang sesuai standar. Betul. Itu memang lain-lain tiap orang ya. Gaya hidup yang disebut gaya hidup negatif yang jeleknya itu lain-lain ya. Tapi saya mau kasih kategorinya gini aja. Gaya hidup yang hedonisme gitu. Ya, yang kemewahan, jati dirinya mau dilihat kalau dia mewah gitu. Kan enggak, kita kan sebagai pembawa gambaran Allah, apa perlu kita barang-barang mewah kan gitu. Sampai ngutang-ngutang. Punya duit mau beli mewah nggak apa-apa, boleh, tapi jangan sampai ngutang-ngutang gitu. Realistis aja. Yang kedua, ingin cepat kaya gitu. Ingat loh, firman Tuhan katakan jangan ingin jadi kaya gitu. Karena akar dari segala kejahatan cinta akan uang, nanti bisa kejebak. Gitu, melakukan segala hal, menghalalkan segala cara, ya bisa meledak gitu ya, kena hukuman nanti. Nah, yang ketiga misalnya ada rasa cukup. Nah, ada orang yang greedy, yang serakah, tamak, gitu, nggak pernah ada rasa cukup. Dia bilang rasa cukup itu nggak ada, itu relatif, nggak ada. Ketika rasa cukup itu, ketika
apa namanya, ketika uang, pekerjaan, karir, bisnis mulai mengganggu kita, ya, mengganggu kalau kita ekspansi, kita berkembang, mulai mengganggu jalannya kita bersama Tuhan. Nah, itu udah waktunya stop kalau menurut saya. Kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, itu bicara karakter, ya, yang tadi perilaku. Tetapi kalau 20% itu bagaimana ngitung reksadana, bagaimana ngitung saham, itu 20%. Bisa aja orang jago ngitung saham dan lain sebagainya, tapi kalau tamak, wah, kena juga sama investasi bodong. Gitu. Nih, mengerikan sekali ini investasi Ya. bodong lagi marak. Tapi untunglah setelah yang murah banget itu ditangkap, akhirnya udah banyak yang sadar kayaknya. Nah, puji Tuhan ya. Iya. Saya ada data sebenarnya Indonesia sebelum COVID, waktu itu saya bawakan di MDPJ ya Ted ya. Saya bawakan di MDPJ, diminta Pak Niko, saya ada data sebelum COVID masuk Indonesia, yaitu tahun 2019. Indonesia sudah di warning sama OECF. Hey Indonesia, hati-hati, kamu negara yang paling rentan paling rentan untuk penipuan keuangan, scam. Kamu paling gampang ditipu karena literasi keuangannya rendah, dibilang. Tapi nggak ada orang yang pedulikan. Akhirnya meledak. Puluhan triliun lenyap. Ngeri banget. Ratusan triliun. Iya, mengerikan. Ya. Oke Pak, mungkin karena waktu Pak, mungkin Ya, udah masih malam sana ya. ditanyakan. Gimana teman-teman, masih ada mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir? Silakan, last question. Nanti kita akan ada sesi 2-nya. Kita atur, mungkin minta waktunya Pak Rudi. Ya, siapa tahu sama-sama doa supaya on-site di gereja bareng-bareng. Oke, silakan penanya terakhir. Ada lagi? Oke, ya enakan onsite kali ya. Oh, ada ya. Selamat malam. Malam Pak Denli. Ya, malam Pak Denli. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Cek. Iya dengar Pak Denli, silakan. Cek. Ini silakan Pak Denli. Cek. Pak. Ada dengar. Ini Pak Denli dari Biak, Pak Rudi. Dari Biak. Enaknya kalau online bisa ngajakin orang yang jauh. Ya. Cek. Ya, dengar Pak. Kami dengar Pak. Silakan Ya, Pak. selamat. Maaf Pak, mungkin saya maaf, sinyal agak itu, saya coba. Gimana Pak Denli? Wah, ini kayaknya sinyal Pak Denli terputus ya. Oke. Pak Denli, mungkin kita gimana? Oke, sambil tunggu Pak Denli, ada satu lagi yang ingin ditanyakan. Setelah ini nanti, halo cek, ya, kalau nggak ada lagi, ini Pak Denli kayaknya ada terpental dari room. Sebentar. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin nanti next ada pertanyaan bisa japri ke saya forward mungkin nanti ke Pak Teddy, nanti Pak Teddy bantu forward lagi ke Pak Rudi. Teddy dan saya aja, jadi dua-duanya aja. Boleh dua-duanya di japri ya. Iya, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, karena ini mengingat waktu ini kalau di Biak berarti udah mau jam 11 malam ya di Papua. Malam. Waktu kita akan segera akhiri seminar kita. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya,
nanti bisa mungkin japri ke saya. Setelah itu nanti saya akan forward ke Pak Teddy dan Pak Rudi untuk dijawab. Ya, berharap sekali lagi next time untuk modul 2-nya bisa onsite ya Pak bulan depan. Ya, kita doa. Iya, luar biasa. Nanti mungkin saya bisa umumkan nanti di grup, nanti cek jadwalnya Pak Rudi dulu. Ya. Ya, mungkin nanti next time rencananya kita akan join dengan WBI, karena kan kata Pak Teddy tadi, ibu-ibu itu Menteri Keuangan. Ya. Keuangannya keluarga, tapi ternyata 77% itu akurasinya ada di pria. Ya mungkin kita akan join dengan WBI untuk sama-sama belajar. Lebih baik. Nanti modul bulan depan saya ajarkan bagaimana bikin budget, ya. Bagaimana lakukan financial check up, kemudian investasi. Mantap. Iya Pak, ini kayak lagi sekarang kan banyak investasi saham ya Pak. Tapi kita mau investasi saham tapi nggak ngerti gimana cara buka rekening saham, belinya di mana, itu kita belum mengerti Pak. Itu gampang Pak, tinggal Bapak ke misalnya contoh ke BCA gitu ya, nanti dituntun sama dia, sama customer service-nya. Mudah sekali sekarang, apalagi lewat HP. Aplikasi. Yang penting adalah Bapak harus mengerti prinsip investasinya supaya nggak kejebak bagaimana gitu ya. Dan keadaan seperti ini masuk 2023, investasi apa? Apakah harus saham? Belum tentu. Ya. Nanti bulan depan saya kasih tahu deh, sambil lihat datanya updated. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita ucapkan thank you buat Pak Rudi, buat waktunya. Ini Marcel ada info luar biasa, sangat diberkati materi cinta dan uang dari Pak Rudi. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi juga buat Pak Teddy yang sudah sama-sama di seminar ini. Mungkin karena sekali lagi mengingat waktu, kita akan segera akhiri. Kita akan doa tutup. Mungkin Onal boleh satu lagu dulu. Setelah itu kita akan doa tutup oleh Pak Daniel dan akan langsung doa berkat oleh Pak Rudi. Halo Nal. Ya, shalom. Halo. Balik lagi. Mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, materi yang sangat diberkati. Terima kasih buat Pastor Rudi. Mari kita sama-sama memuji. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi dari awal. Langit bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Haleluya, amin. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala berkat-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di malam hari ini telah terselenggara sampai selesai webinar keterbukaan keuangan keluarga. Kami mengucap syukur bisa mendengar hal-hal yang baru yang kami tahu pasti ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Teddy dan Pak Rudi yang telah menolong kami ya Tuhan, memberikan seminar ini. Tuhan, biarlah Engkau kembalikan berkat berlimpah-limpah bagi mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Engkau berikan urapan yang baru ya Tuhan. Biarlah Engkau memperbesar pelayanan dan kapasitas Pak Rudi dan Pak Teddy. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk setiap Young and Pro. Tuhan kiranya berkati berlimpah-limpah pekerjaan dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pak Rudi. Mari saudara kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih semua. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Teddy. Semua berkati ya. Yuk, Terima kasih Pak Rudi, Sebelum berkati. selesai, kita akan foto bersama ya, Bapak Ibu. Oh ya. Oh, foto. Ya, kita foto-foto dulu. Open cam dong yang lain. Di open cam, please. Perlihatkan wajah yang cantik dan gantengnya. Oke, kasih senyum yang paling manis. Semuanya 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu di modul 2. Pastikan hadir. Sampai ketemu Pak.